أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا. إن الإنسان لكفور مبين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Pak Roni semuanya? Alhamdulillah, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya, sebagai bentuk ikhtiar kita agar terhindar dari apa yang mungkin menjadi ini sekarang ya, corona ini. Jadi dengan cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak, insya Allah itu salah satu bentuk usaha kita ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah nyampe pada ayat 14-15 yang mana kita akan bahas di sini tentang hukum bacaan yang terdapat di dalamnya. Baik, Pak Roni tidak lama-lama agar nanti pembahasannya langsung ya, langsung Ananda simak. Tadi sudah Pak Roni contohkan bacaannya, jadi sekarang kita bahas di bacaan wa inna. Hanya sekedar informasi, untuk lagu yang Pak Roni contohkan tadi memakai lagu Nahawan. Nah, nanti Anda bisa juga belajari ya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, contoh bacaan panjang dan hukum bacaan lain-lainnya seperti itu. Jadi di inna panjang 5 ketuk karena ada tanda mad bertemu hamzah. Namun di sini dibaca mad jaiz munfasil karena mad yang bertemu hamzahnya beda kalimat. Nah, bisa ya membedakan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Jadi inna itu satu kalimat, ila satu kalimat. Dan kalaupun misalkan di sini bertemunya hamzah dengan tanda mad, tapi beda kalimat, jadi kita sebut di sini bacaan mad jaiz munfasil. Ila, di sini juga bacaan mad karena ada tanda fathah berdiri. Kita baca di situ dengan hukum bacaan mad iwat. Ingat ya, mad iwat itu tanda bacanya mad iwat, mad badal. Mad badal itu tandanya adalah harokat fathah berdiri ya. Lalu selanjutnya ada Rabbina. Rabbina tersebut bacaan mad tabi'i. Kenapa? Karena pada nun di sana ada tambahan alif. Jadi setiap kalimat, setiap huruf yang mendapat tambahan alif, waw, dan ya itu adalah dibaca mad tabi'i, panjang bacanya 2 ketuk. Lalu lamung qalibun, di sini terdapat 2 bacaan. Yang pertama ada hukum bacaan tentang nun sukun dan tanwin bertemu huruf hijaiyah. Yang kedua tentang mad. Tentang hukum nun sukun dan tanwin ada pada mungko. Ada nun
di situ. Nah, kalau di tulisannya memang tidak ada sukunnya ya, namun di sini bisa kita pastikan bahwa nun tersebut harokatnya sukun. Nah, jadi di sini masuk pada hukum bacaan nun sukun dan tanwin bertemu huruf hijaiyah. Kita baca apa? Nah, karena qaf di sini masuk pada hukum bacaan ikhfa, kita baca samar. Lamung qah. Jadi pada pelafatannya nun, nah, kita sudah memasukkan makhrajnya qaf. Lamung qah, bentuknya seperti qaf, mungqa. Nah, lalu yang kedua, di sini ada bacaan mat arid lisukun. Nah, ketemunya di mana? Kenapa kok dibaca mat arid lisukun? Karena di sini ada nun yang disukunkan karena waqaf dan didahului oleh mat, dan sebelum mat tersebut berharkat dhamma. Nah, ya. Lamung qalibun, di situ ada nun kan ya, lamung qalibunah menjadi mungqalibun. Nah, syarat ini dijadikan bacaan mat arid disukun, sebelumnya harus berharkat dhamma sebelum huruf waw. Nah, jika sebelum huruf waw tersebut harkat fathah, bukan mat arid disukun tapi mat lain. Namun di sini ada kesamaan, sama-sama panjang bacaannya 6 ketuk ya. Kalau mat lain harusnya sebelumnya harokat fathah, lamung qolibaun baun. Nah, itu mat lain. Tapi kalau dhammah itu mat arid disukun, lamung qolibun. Lalu beranjak pada ayat 15. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a. Ini banyak tentang bacaan mat ya. Wa ja'alu mat tabi'i lahu. Lahu ini ada yang tahu hunya? Kalau pada tulisan yang Pak Roni lampirkan ini hunya ada tambahan wawunya ya. Tapi kalau pada Al-Quran cetakan yang sering kita baca, hunya tersebut biasanya terbalik. Sehingga sesuai dengan yang kita pelajari, bahwa tanda dhammah terbalik itu kita baca dengan matsilah qasirah. Nah, ya. Matsilah qasirah, panjang bacaannya 2 ketuk. Ya. Wa ja'alu lahu min ibadihi. Di sini ada 3 hukum bacaan. Yang pertama ada izhar, ada nun sukun bertemu dengan ain, dan yang kedua ada mat tabi'i, ada ba yang ada tambahan alifnya. Lalu yang ketiga sama dengan hunya, jadi tanda harokat yang berdiri itu kecuali fathah. Kalau fathah mat badal, fathah berdiri. Namun jika dhammah dan kasroh itu namanya matsilah qasirah. Ada matsilah qasirah, ada matsilah tawilah. Kalau matsilah qasirah, mat tersebut tanda dari fathah yang harokat berdiri tersebut dhammah dan kasroh tidak bertemu dengan hamzah. Namun jika bertemu dengan hamzah bukan qasirah lagi tapi tawilah, matsilah tawilah, dan panjang bacaannya 5 ketuk. Nah, ya. Terus selanjutnya ada juz'an. Nah, juz'an di sini karena ada tanda waqafnya kita baca juz'a. Nah, ya, juz'an menjadi juz'a. Dan cara bacanya juz'a gitu ya. Juz'an menjadi juz'a. Itu dibaca mat iwat. Nah, ya. Lalu di terakhir, kalimat terakhir ada innal insana lakafurum mubin. Inna nun tasydid gunna. Ya. Nun tasydid, mim tasydid, gunna, panjang bacaannya 2 ketuk.
Nah, masih ingat nun tasydid, mim tasydid, gunnah. Nah, ya. Terus ada insana. Insana itu bacaan apa? Ikhfa. Ta sa jim dal zal zai sin. Nah, di situ ada sin pada deretan huruf-huruf ikhfa. Berarti di sini kita baca ikhfa. Insana. Insana di situ juga ada mad badal, sinnya berharokat fathah berdiri. Innal insana lakafurum mubin. Lakafurum funya mat tabi'i. Rumnya mat, kok mat? Ada dua, bisa dibaca dua bacaan ya. Ada tanwin yang ada di runya tersebut, domah tanwin. Nah, di situ berarti masuk hukum tanwin bertemu huruf hijaiyah. Ada juga di mimnya ada tasdid. Jadi kita bisa baca dua di sini. Bisa idgham mislen, bisa menjadi gunnah. Idgham mislen karena pada runya berharokat dhamma tanwin dan bertemu dengan mim. Nah, mim itu masuk pada bacaan idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Jadi ketika bertemu dengan ya, nun, mim dan waw itu dibaca idgham bi gunnah, memasukkan dengan mendengung. Sama juga halnya dengan gunnah. Nah, ini didengung. Jadi cara bacanya lakafurum. Nah, dan terakhir mubin. Nah, ya di sini sama dengan munqalibun. Bacaannya mat arid disukun. Ada tanda mat yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Tanda matnya ya, dan huruf yang disukunkan karena waqaf ada nun. Nah, jadi sesuai dengan arti dari mat arid lisukun ya, mubinun menjadi mubin. Alhamdulillah pembahasannya sudah selesai. Diingat-ingat apa saja yang Pak Roni sampaikan pada hukum bacaan ini. Jadi untuk hafalannya nanti pasti ingat. Jadi jika misalkan tadi Pak Roni sudah membahas tentang ifa, oh iya ya, sin kan kemarin sudah saya hafal dan hurufnya ada 14 dan salah satunya adalah sin. Nah, insya Allah nanti berkelanjutan. Sama halnya juga di sini jarang-jarang kita bahas tentang matsilah, qasirah dan tawilah. Tapi berhubung di sini ada hukum bacaan, berarti kita bahas sekalipun ini belum nyampe pada materinya. Nah, jadi sekedar pengetahuan tambahan. Nah, yang belum kita dalami karena masih banyak. Sekarang saja kita masih nyampe pada materi matnya. Belum mat yang wajib, terus untuk mat silah belum, mat badal belum, mat iwad belum. Tapi insya Allah semuanya karena di sini kita sering bahas, sedikit banyak mungkin nanti akan lebih dipahami ya. Nah, itu saja mungkin penjelasan dari Pak Roni tentang materi Al-Quran yang terdapat pada surat Az-Zukhruf ayat 14 dan 15 ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu ananda semuanya kelas 5. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.